Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Praktikum Analisis Kualitatif kelas H ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Peran Media Sosial terhadap Pemasaran Sayuran pada Usaha Hidroponik di Kabupaten Jember. Studi kasus rumahku hidroponik yang disusun oleh Elia Gilang dengan yang terakhir 1003, Natasha Meti dengan yang terakhir 1040, dan Talita Elsa dengan NIM 1089. Next. Untuk tabel of contents-nya sendiri, kita terdiri dari 5 bagian, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup. Next. Untuk pendahuluannya sendiri terdiri dari latar belakang, di mana keterbatasan jangkauan pasar sayuran hidroponik karena memiliki harga jual yang lebih mahal dibandingkan dengan sayuran konvensional, serta segmentasi yang dituju umumnya adalah masyarakat dengan kalangan menengah ke atas. Melalui pemanfaatan digital marketing, yaitu untuk membantu memperluas jangkauan pasar dan segmentasi. Dijelaskan pada sumber data BPS Provinsi Individu yang menggunakan internet pada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Papua. Pada data tersebut diketahui bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini juga didasari oleh penggunaan dari media sosial atau internet itu juga semakin naik pada setiap tahunnya. Next. Baik, yang berikutnya terkait tinjauan pustaka yang kami gunakan. Yang pertama terkait teori usaha tani. Menurut Darwis 2017, usaha tani merupakan ilmu yang mempelajari mengenai cara petani mengelola seluruh komponen yang ada dalam usaha taninya. Kemudian yang kedua, teori hidroponik. Di sini menurut Agustin tahun 2018, hidroponik merupakan sistem bercocok tanam atau budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah. Yang ketiga, teori pemasaran. Menurut Firmansyah tahun 2019, pemasaran merupakan kegiatan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosialnya. Kemudian yang berikutnya terkait teori peran. Di sini menurut Sukanto tahun 2012, peran berarti sesuatu yang dimainkan atau sedang dijalankan. Yang berikutnya terkait strategi. Menurut Sujati tahun 2015, strategi adalah suatu pendekatan terkait dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, serta eksekusi dalam aktivitas yang memiliki kurun waktu tertentu. Dan yang terakhir terkait peran dari teori media sosial sendiri. Di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2020, media sosial sendiri merupakan suatu media yang berbasis online. Next. Metode penelitian yang kami gunakan yang pertama mengenai jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan desain penelitian studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan media sosial dalam pemasaran sayuran hidroponik pada usaha tani, rumahku hidroponik, serta strategi pemasaran yang diterapkan. Lalu yang kedua terkait subjek penelitian. Metode penentuan lokasi penelitian ini dilakukan dengan metode purposif. Di sini kami memilih rumahku hidroponik karena sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah kami tentukan. Yang berikutnya terkait teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan data pada penelitian ini dapat dilakukan dengan melakukan beberapa kegiatan, seperti diantaranya observasi ke lapang, melakukan wawancara, serta kegiatan dokumentasi. Lalu yang berikutnya terkait prosedur penelitiannya. Prosedur penelitian yang dilakukan mulai dari studi pendahuluan dan pralapang. Tahapan studi pendahuluan meliputi melakukan perencanaan dengan menetapkan narasumber dan menyusun instrumen penelitian. Kemudian melakukan studi eksplorasi dengan mengunjungi lokasi penelitian, yaitu usaha tani rumahku hidroponik, untuk melakukan wawancara bersama pemilik usaha selaku narasumber. Lalu selanjutnya pelaksanaan penelitian, menganalisis data, dan yang terakhir adalah menyusun laporan penelitian. Lalu yang berikutnya terkait teknis pengumpulan data, di sini kami melakukannya dengan cara yang pertama, pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan metode pengumpulan data yang digunakan, kemudian reduksi data. Kegiatan reduksi data meliputi kegiatan analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu, serta mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa, hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Lalu yang ketiga terkait penyajian data, di mana kita membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dan yang terakhir terkait penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Lalu yang berikutnya,
Di sini hasil dan pembahasan kami sesuai dengan rumusan masalah, kami menjawab dari rumusan masalah. Yang pertama terkait peran media sosial terhadap pemasaran sayuran hidroponik pada usaha tani rumahku hidroponik. Di sini pemanfaatan digital melalui sosial media merupakan salah satu alternatif dalam melakukan proses pemasaran hingga berinteraksi dengan konsumen di era industri 4.0 saat ini. Di sini sosial media pada zaman saat ini memiliki peran yang cukup penting, khususnya pada rumahku hidroponik. Di sini penggunaan media sosial terhadap pemasaran sayuran hidroponik pada usaha tani rumahku hidroponik di Kabupaten Jember memiliki beberapa peran, yaitu digunakan untuk pengenalan produk. Kemudian dari pengenalan produk di sini, selain bertujuan untuk memperkenalkan produk sayuran hidroponik, juga digunakan untuk menjangkau pasar lebih besar. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Yudi terkait pemasaran. Nah, hal tersebut juga sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Pratiwi tahun 2020, di mana media sosial dapat berperan sebagai sarana untuk meningkatkan penjualan online di era pandemi COVID-19. Kemudian juga pengenalan produk melalui media sosial yang dilakukan oleh Rumahku Hidroponik digunakan untuk membidik segmentasi mereka, di mana merupakan kalangan yang cenderung menengah ke atas. Dan target pasar dari Rumahku Hidroponik yaitu dari end user maupun supplier. Kemudian sosial media apa aja sih yang digunakan oleh Rumahku Hidroponik? Yang digunakan yaitu ada WhatsApp, Instagram, Facebook. Tetapi pemilik mengatakan bahwa fokus pada penggunaan media sosial Instagram, di mana pemilik sendiri mengoptimalkan untuk setiap harinya akan mengupload satu posting untuk melihat eksistensi dari Rumahku Hidroponik sendiri. Kemudian yang terakhir, peran media sosial lainnya yaitu dapat meningkatkan penjualan produk. Peningkatan penjualan produk merupakan dampak dari jangkauan pasar yang semakin luas karena pengenalan melalui media sosial media itu sendiri. Lalu yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya yaitu terkait strategi media sosial terhadap pemasaran sayuran hidroponik pada usaha tani rumahku hidroponik. Nah, di sini kita melihat strategi dari dua landasan. Yang pertama ada kekuatan dan juga ada kelemahan. Di sini untuk kekuatan sendiri, pada rumahku hidroponik ini untuk kualitas sayuran hidroponik merupakan sayuran yang segar dan juga higienis serta dapat berproduksi secara kontinuitas atau produk seladai atau produk rumah dari rumahku hidroponik itu selalu tersedia. Nah, untuk kelemahannya sendiri, di sini ada frekuensi atau penjadwalan unggahan konten media sosial yang belum terstruktur dan keamanan media sosial yang lemah sehingga terjadi hack pada akun. Jadi dari hasil wawancara kita dikatakan bahwasannya untuk media sosial sendiri masih dipegang oleh owner, tidak ada tim atau manajemen yang pemegang media sosial sendiri. Jadi untuk jadwalnya itu fleksibel atau kondisional dari si owner itu. Dan untuk untuk sosial media sendiri memiliki kendala yaitu riskan karena sering terjadi diblokir atau dihack seperti itu. Nah, dari kekuatan dan kelemahan tersebut, maka kita dapat menemukan strategi di mana strategi yang dapat diterapkan dalam menggunakan media sosial pada pemasaran sayuran hidroponik, yaitu dengan cara menjalin dan membangun eksistensi yang lebih meningkat ya dari sebelumnya. Nah, membangun eksistensi itu juga tidak hanya dari pengenalan bahwasanya produk itu memiliki kualitas yang baik, tapi juga bisa dengan mengadakan kegiatan pelatihan, cara bagaimana menanam hidroponik seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu dapat dibuat variasi produk dengan bungkusan 500 gram atau 250 gram karena konsumen kebanyakan itu membeli secara skala kecil gitu. Nah, dan yang terakhir yaitu lebih sering membuat konten pada media sosial rumahku hidroponik. Jadi untuk strateginya yaitu dengan membuat jadwal secara terstruktur untuk penguploadan konten pada sosial media. Next. Ya, untuk yang terakhir yaitu penutup. Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait peran media sosial terhadap pemasaran sayuran pada usaha hidroponik di Kabupaten Jember atau rumahku hidroponik, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, peran media sosial terhadap pemasaran sayuran hidroponik pada usaha tani rumahku hidroponik dibagi menjadi dua, yaitu pengenalan produk dan juga dapat meningkatkan penjualan produk.
Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu strategi pemasaran yang diterapkan dalam menggunakan media sosial pada pemasaran sayuran di rumahku hidroponik, yaitu dengan cara menjalin dan membangun eksistensi dari produk rumahku hidroponik, membuat produk sayuran dengan kemasan yang lebih kecil seperti 250 gram dan 500 gram, sehingga harganya lebih terjangkau, dan yang terakhir yaitu membuat konten pada media sosial rumahku hidroponik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Oh ya, selanjutnya ini ada daftar pustaka yang kami gunakan. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun kurangnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.